Ada istilah pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum acara ini kita mulai, mungkin di hati ibu-ibu ada yang bertanya-tanya, apaan sih itu katanya healing. Kalau sekarang kan istilah healing itu jalan-jalan katanya. Betul betul. Mungkin betul juga ya, healing itu jalan-jalan, karena pas mumet-mumet di rumah pagi ibu-ibu ya, mumet di rumah terus hari Minggu tuh ayo kita healing gitu. Jadi berarti jalan-jalan. Ya mungkin itu yang bisa buat kita gembira gitu ya. Sebelum acara ini dimulai, mungkin minta tolong kepada yang bertugas supaya snacknya bisa dibagi aja. Nanti awas ada yang haus, biar nanti kalau misalkan selagi materi nggak apa-apa ibu-ibu sambil makan nggak apa-apa, sambil konsumsi nggak apa-apa. Kita acaranya santai. Di sini ada tertera sosialisasi healing terapi untuk kesehatan fisik, mental, dan mental melalui teknik SAFE. Apa sih SAFE itu? Mungkin ada yang bertanya Bu ya. Kalau SAFE ini sebenarnya istilah pengembangan di Indonesia, yang mana diperkenalkan oleh seorang lulusan psikologi, beliau yang bernama Pak Ahmad Fahruddin Faiz. Jadi kalau misalkan ibu-ibu pernah, ini layarnya, oh ya, pernah mengenal istilah healing atau penyembuhan, karena dalam istilah kita itu bukan pengobatan. Kalau pengobatan itu cenderung ke bidang medis, tapi kita healing itu kita hanya penyembuhan saja. Banyak istilah-istilah penyembuhan seperti halnya meditasi ya. Meditasi kalau di istilah kita itu yang sama kayak sedikit meditasi itu kayak istilah berdoa. Mungkin ada istilah juga berdoa ya di non-muslim juga ya. Kita berdoa dengan ada pusat yang kita tuju. Kalau misalkan di Islam bisa istilahkan dengan Allah, kalau misalkan di non-muslim mungkin Tuhannya. Dan kita itu biasa kalau kita berdoa itu yang kita rasakan apa? Khusyuk ya, khusyuk. Kalau kita khusyuk rasanya segala permasalahan yang tadinya ada kita kumpulkan menjadi satu, kita sampaikan dalam bentuk doa itu. Ketika buka mata itu rasanya plong ya, meskipun kita nggak tahu apakah yang kita sampaikan itu misalkan sebuah permintaan, apakah permintaan itu akan dikabulkan atau tidak. Yang penting kita sudah mengajukan, mendoakan istilahnya gitu. Ibarat kata kalau di kantor itu atau kita ibu-ibu itu kalau punya permintaan sama bapak-bapak kan, kalau di kantor kan misalnya proposal ya, kalau kita nggak pakai proposal paling bisik-bisik aja. Ya seperti itulah kita sama Allah ya. Kita mengajukan proposalnya itu lewat doa atau lewat kebaikan-kebaikan lainnya. Yang kebaikan-kebaikan lainnya mungkin ada, kalau istilah di kita itu sedekah atau apa, itu untuk sebagai jalan pintas saja supaya permohonan kita itu cepat dikabulkan. Istilahnya capernya bukan sama suami, tapi yang memiliki suami. Capernya gitu ya. Jadi biar nanti yang punya suami mengetuk hatinya, misalnya ibu punya apa-apa, kita proposal dulu ke Allahnya, ke Tuhannya, baru kita sampaikan ke suami. Atau pernah juga saya tuh nggak menyampaikan, kok tahu ya, tiba-tiba kok belum ngomong sudah tahu gitu ya. Jadi itu juga ya. Ya jadi kalau misalkan kita berkeinginan, ibu-ibu sudah pasti lebih tahu caranya berdoa yang bisu ya. Kadang kalau kita sesuai keadaan. Nah, S-nya itu safe, S-nya itu spiritual. Jadi di sini karena ini penemuan di barat, pada awalnya EFT saja. Pada saat Pak Faiz belajar ke luar negeri itu hanya EFT, belum ada
Seiring berjalannya waktu, ternyata orang barat pun mengakui bahwa ada kekuatan yang dahsyat, yang sama kekuatannya itu dengan penyembuhan operasi bedah di kedokteran, yaitu spiritual. Spiritual itu ketika kita menyambungkan diri ke Tuhan kita. Lalu E-nya itu apa? E-nya itu emosional. Ada yang mengatakan emosional itu terhadap berbagai sumber dari segala macam penyakit. Bahkan ada yang meneliti kalau misalkan tensi, yang sekarang istilah medis gitu ya, tensi, stroke, kanker, jantung dan lain sebagainya itu awal mulanya itu dari emosi ini. Makanya kita misalnya saat ini kita sedang sehat-sehat saja, sedang bersemangat, sedang hari bertemu dengan kawan, tiba-tiba dapat kabar apa gitu nih yang membuat kita itu kaget. Pada saat itu juga otomatis emosi kita itu biasanya terganggu ya. Kalau misalkan berita bahagia pasti kita akan senang. Kalau misalkan beritanya itu yang kurang enak, pasti ada timbul perasaan sedih, kecewa, marah. Atau misalkan kita pernah transfer pesan apa, tiba-tiba yang ditransfer itu kok penipu gitu. Sementara uang kita yang masuk itu udah puluhan juta, dikasih kabar penipu, langsung kan, kepala kita langsung kan. Nah itu berkaitan dengan emosi. Lalu F-nya itu freedom mungkin istilah Bowie ya, freedom apa Bowie kalau bahasa Inggrisnya? Best ya kalau T-nya itu teknik ya, teknik. Jadi di sini tekniknya itu mungkin ibu pernah tahu istilah akupunktur yang ditusuk-tusuk pakai jarum ya, ada berapa titik meridian di tubuh kita itu menurut akarnya, karena saya juga kurang begitu paham kalau tentang akupunktur. Cuma disebutkan bahwa ada titik meridian di setiap tubuh manusia itu sekitar 300 lebih. Bayangin aja ya, kalau 300 jarum ditusukkan ke badan kita itu seperti apa gitu ya. Dan tidak semua orang itu berani dengan jarum. Nah, kabar baiknya saat ini kita tidak usah menggunakan jarum. Jadi kita cukup punya 2 jari saja. Ibu punyanya 2 jari ya? Alhamdulillah ya, alhamdulillah kita punya 2 jari. Supaya lebih greget, kita ingin tahu set ini, mungkin kita bisa saksikan dulu videonya. Ini operatornya kita nggak usah lihat. Jadi minta tolong operatornya di belakang. Ya, kita saksikan dulu videonya. Bisa dilihat videonya. I stopped meeting the doctor. I was diagnosed with multiple sclerosis. I cannot find any traces of it ever existed in my body. I had allergies and was allergic to the world, basically. I'm not allergic to anything. I can eat. Is far greater than the opposite that's been given to it today. All of us know into some traumas, it shows up physically. If somebody's really angry, their stomach is tight, their veins down out of their neck, their blood pressure goes up, emotions cause physical things. But you keep that for a long period of time, now you're looking at diseases. You know, in my case, I got tired of getting medications, which will do. Lebih dominan unsur keyakinan, yakin aja. Misalkan kalau orang Muslim kita biasa meminta air sama kiai atau siapa kalau misalkan sakit itu istilahnya air doa. Kalau orang Barat itu tidak serta-merta yakin. Apakah sih kok orang Islam ini pakai air doa? Ternyata mereka pun meneliti ada apa sih di balik air doa ini. Ternyata mereka menggunakan sampel juga. Satu sisi air yang tidak didoakan, misalkan air mineral biasa. Yang satu sisi air yang sudah didoakan. Ditelitilah sama mereka. Ternyata setelah diteliti, unsur-unsur partikelnya itu memang berubah. Kalau misalkan di non-muslim juga kan
makanan lagi. Dari wujudnya memang kita tidak terlihat secara kasat mata, tapi dari unsur partikel di dalam itu sudah berubah. Ketika diteliti oleh orang barat, makanan atau air yang didoakan itu mereka airnya itu bercahaya, jadi bersinar gitu ya. Nah, terus bagaimana kalau teknik SAFE ini? Kalau misalkan tadi kan teknik ini bisa berfungsi kepada orang yang sakit. Kalau misalkan sakit mental kan macam-macam ya, kayak depresi atau lain dan sebagainya, mudah marah, mudah cemas, mudah takut, terlalu kalau sekarang itu istilahnya terlalu baper gitu ya. Itu maksudnya istilah-istilah emosi. Kalau istilah fisik itu ya segala jenis macam penyakit fisik, sakit lutut, sakit perut, sakit apa segala macam, bahkan kepada jenis-jenis penyakit yang kronis yang istilahnya menakutkan kayak kanker jantung, yang ibarat kata kalau misalkan sudah terkena itu kayak sudah menunggu gitu ya, sudah menunggu waktu. Padahal Allah sendiri, Tuhan kita meyakini bahwa setiap segala jenis penyakit itu pasti diturunkan beserta obatnya ya, beserta obatnya. Jadi ikhtiarnya apa? Macam-macam, yang penting kita berikhtiar, mau lewat medis, lewat healing atau lewat segala macam itu. Nah, terus teknik ini selain kepada orang yang sakit, kalau misalkan kita terapkan kepada orang yang sehat, kira-kira berefek nggak sih katanya? Orang barat tuh karena suka ya, rasa penasarannya itu tinggi sekali gitu, jadi nggak mudah percaya. Lalu dibuatlah percobaan orang yang sehat diterapi. Misalkan saya ini penelitinya nih di laboratorium, Mbak siapa tadi? Mbak Mai ini kan sehat-sehat aja nih. Lalu saya bilang begini, Mbak Mai ini saya mau coba nih terapi pakai teknik SAFE. Mbak Mai sekarang misalkan nih sedang berbunga-bunga kan, wajahnya ceria kan, senyumnya lebar, mungkin habis nah gitu ya. Nah, saya suruh Mbak Mai coba Mbak Mai pejamkan mata, dibayangkan kalau Mbak Mai ini memang benar-benar sedang bahagia. Nah, lalu saya ketuk-ketuk lah. Nanti ibu-ibu semuanya saya ajarin. Insya Allah pulang dari sini minimal tahu tekniknya. Nanti